Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlagi untuk pembahasan kali ini. Setelah kita membahas tahu dan pengetahuan, kita akan membahas tingkat dari pengetahuan. Manusia itu ada yang mengerti sedikit hal tentang sedikit hal tentang banyak hal, mengetahui banyak hal tentang sedikit hal, dan mengetahui banyak hal tentang banyak hal. Nah, yang terakhir ini mungkin sangat susah untuk dicapai oleh manusia secara umum. Namun yang pertama dan kedua itu masih mungkin untuk kita capai, yaitu mengetahui sedikit hal tentang sedikit hal dan mengetahui sedikit hal tentang banyak hal. Jika tahu adalah suatu keputusan terhadap objek yang merangsang manusia dan pengetahuan hasil dari keputusannya terhadap objek yang merangsang itu, lalu ilmu itu apa? Apakah sama ilmu dan pengetahuan? Itu kita akan bahas kali ini. Jadi manusia memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda-beda. Ada seseorang yang mengetahui suatu objek itu hanya berdasarkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita mempunyai pisau yang kita ketahui bahwa pisau itu untuk alat masak, ya. Kita tahu motor yang gunanya untuk mengantarkan kita pada satu titik ke titik yang lain, gitu. Jika kita hanya mengetahui hal semacam itu, maka kita dianggap memiliki pengetahuan yang biasa atau pengetahuan yang fungsional yang bisa kita manfaatkan untuk kegiatan kita sehari-hari. Namun ada juga orang yang mengetahui objek atau kegunaan objek itu secara mendalam. Hal itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk merumuskan hal-hal yang lain, baik teori atau dia menghubungkan objek tersebut dengan objek-objek yang lain sehingga melahirkan suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang semacam itu dianggap sebagai suatu ilmu. Sebagai contoh, kita tahu garam berasal dari laut dan kegunaannya untuk masak. Namun ketika seseorang itu mencoba untuk mencari tahu mengapa garam hanya ada di laut, mengapa tidak ada di sungai, mengapa air yang ada di laut itu bisa menguap dan menyisakan kristal-kristal garam, kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam garam, kemudian apa saja manfaat garam selain sebagai memasak, maka orang itu dikatakan memiliki ilmu berkaitan dengan objek tersebut. Apakah orang itu pasti mengetahui ilmu-ilmu yang lain? Nah, itu belum tentu, karena sekali lagi mengetahui banyak hal tentang banyak hal itu sangatlah susah untuk dicapai oleh manusia umum. Nah, sekarang ilmu dan pengetahuan itu memiliki landasan yang sama, yaitu bahwa keduanya memiliki objek dari yang ingin diketahui tersebut. Syarat dari ilmu itu harus bersifat ilmiah, artinya bahwa dia memiliki kebenaran objektif sesuai yang sudah saya terangkan di bagian sebelumnya, bahwa hal itu bisa diterima oleh nalar manusia secara umum. Namun kita harus ingat bahwa ada ontologi, aksiologi, dan epistemologi. Mungkin seseorang itu hanya menggunakan perspektif tertentu untuk objek tertentu. Mungkin juga dia sudah meneliti berbagai perspektif dari objek yang merangsangnya untuk tahu. Nah, di situ kita harus tidak buru-buru percaya terhadap kebenaran yang disebut sebagai kebenaran umum. Artinya bahwa kita juga perlu melakukan pembacaan atau penelitian secara langsung apabila dibutuhkan. Hal itu karena mengingat suatu ilmu itu bersifat ideologis dan tergantung dengan bagaimana ia diciptakan dan oleh kekuasaan apa ilmu itu diciptakan. Mungkin ini lain kali saya akan bahas melalui perspektif hukum. Selain objektif, sesuatu dikatakan ilmiah juga harus memiliki suatu metode. Jadi metode digunakan untuk mencari tahu apa yang ingin ia ketahui atau ilmu pengetahuan apa yang akan dicapai itu harus melalui suatu metode. Artinya bahwa
hal itu dicapai bukan karena kebetulan semata, dan metode itu harus bisa diulang sehingga bisa dibuktikan kebenarannya oleh orang lain. Dengan begitu, kita akan sampai pada syarat suatu hal dikatakan ilmiah yang ketiga, yaitu universal. Artinya kita tidak hanya mengetahui bagian per bagian, namun kita mengetahui secara umum dari hal yang kita teliti. Ketika kita berada di kampung, ada satu orang yang mengalami demam panas dan itu ternyata malaria. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang lain yang mengalami hal yang mirip? Apakah juga karena malaria atau ternyata ada penyakit-penyakit yang lain? Ketika kita hanya mengetahui suatu hal tadi, maka kita hanya tahu sedikit hal atau bagian dari bagian. Contoh lain, kita mengetahui bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, itu hanya sebagian juga. Apakah semua besi itu apabila dipanaskan pasti akan mengembang? Nah, kita perlu mencari tahu kebenaran dari yang lain, sehingga kita perlu penyelidikan. Penyelidikan semacam itu bersifat umum, maka syarat ilmiah suatu ilmu itu kita mengetahui suatu hal itu secara umum, bukan hanya secara khusus. Sifat atau syarat yang keempat yaitu dia bersistem. Artinya bahwa ilmu itu tersusun dari bagian per bagian dan akhirnya menjadi suatu keseluruhan yang utuh. Itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini, melanjutkan video yang kemarin. Apabila kalian menyukai video-video yang sama, kalian bisa dukung saya melalui like, komen, dan subscribe. Saya juga menerima kritik dan masukan dengan bahasa yang santun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.